Ya, para pahlawan super itu yang tidak pernah membiarkan diri mereka dipukuli, tidak. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa para pahlawan wanita dalam cerita ini justru suka dipukuli? Ya, seperti yang Anda dengar, dan yang terburuk adalah bahwa penjahat yang mereka hadapi sebenarnya adalah penggemar pahlawan super. Dan tebak siapa? Ya, itu protagonis kita. Ternyata dia bermimpi untuk menjadi pahlawan, dan suatu hari karena takdir, dia mendapatkan kekuatan sihir, tetapi bukan seperti yang dia harapkan karena dia berubah menjadi penjahat yang kotor yang setiap kali bisa mengganggu hormon para waifu. Ya, Anda tahu maksud saya, kan? Tapi masalahnya tidak berhenti di sini, karena dia tidak hanya harus berurusan dengan mereka, tetapi juga dengan para penjahat lainnya yang cukup menggoda. Sedikit konteks. Anime ini dimulai dengan memperkenalkan monster yang disebut Hernomito, yang aneh dan suka menyebabkan kerusakan di kota, tetapi untungnya, penduduk kota dilindungi oleh 3 gadis penyihir. Yang memakai pakaian merah muda adalah Hanabi, yang menggunakan sihir magenta, Kaoruko yang menggunakan sihir Zulfu, dan Sayo yang menggunakan sihir Z. Nah, para waifu ini cepat mengalahkan monster itu, sementara semua orang di kota menonton. Di antara orang-orang itu ada juga protagonis, Hiragi Utena. Waifu ini adalah seorang gadis biasa dari sekolah menengah yang sangat mengagumi gadis penyihir, dan hari itu, saat sedang dalam perjalanan ke sekolah, dia bermimpi untuk menjadi salah satu dari mereka. Tiba-tiba, dia terkejut oleh semacam Pokemon bernama Ben Alita, yang mendengar semuanya yang waifu katakan. Jadi, dia bertanya apakah dia ingin berubah menjadi gadis penyihir. Tentu saja, waifu itu hampir kaget melihat makhluk aneh itu bisa berbicara, dan sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, makhluk itu memberinya bintang yang mulai mengubahnya menjadi gadis penyihir. Namun, ketika dia menyadari bahwa seragamnya berbeda, si kelelawar itu berkata bahwa dia telah salah paham. Dia bilang akan mengubahnya menjadi gadis penyihir, tetapi tidak mengatakan bahwa dia akan menjadi yang jahat. Ya, orang-orang, waifu itu akhirnya berubah menjadi penjahat dan kini menjadi bagian dari organisasi Enormitas. Setelah mengetahui hal itu, dia mencoba menolak tawaran dari si makhluk kerdil, tapi dia sangat licik dan mulai memerasnya, mengatakan bahwa jika dia menolak, dia akan membocorkan video transformasinya ke media sosial. Ya, seperti yang Anda dengar. Dan, kebetulan saat mereka sedang berbicara, mereka dihentikan oleh 3 gadis penyihir, yang saat melihatnya mengenakan pakaian seperti itu mengira dia adalah musuh. Namun, Hiragi mencoba memberitahukan mereka bahwa dia dipaksa untuk berubah dan tidak berniat jahat. Tapi ya, para waifu tidak mempercayainya. Jadi, sebelum mereka memukulnya, dia tidak punya pilihan lain selain membela diri dan menggunakan tongkat sihirnya untuk mengubah bunga menjadi tanaman jahat. Nah, disinilah mulai aneh karena bunga itu menggunakan akar-akarnya untuk menangkap gadis-gadis itu, dan akar-akarnya tampak seperti tentakel. Dan ya, mulai menyentuh para waifu di tempat-tempat terlarang. Melihat ini, protagonis merasa bersalah karena melukai waifu yang sangat dia kagumi, tetapi berkat kekuatannya, dia mulai berubah. Bahkan, dia mulai menikmati melihat mereka menderita dan hormon-hormonnya pun mulai terbangun. Tunggu, apa? Ya, ini nyata. Jadi, dia pun membiarkan dirinya terbawa dan memerintahkan bunga itu untuk menunduk di depan mereka dan mulai memukul mereka. Namun, masalahnya tidak berhenti di sini karena keesokan harinya, protagonis terbangun berpikir bahwa semuanya hanya mimpi, tetapi ketika melihat si makhluk kerdil, dia menyadari bahwa itu tidak. Dia bahkan mengatakan bahwa kesenangan baru saja dimulai. Setelah itu, waifu kembali ke rutinitas kehidupan sehari-hari dan pergi ke sekolah. Di sana kita mengetahui bahwa dia belajar bersama 3 gadis penyihir, tetapi tidak ada yang tahu identitas aslinya. Dan, berbicara tentang kesenangan, ceritanya berlanjut ketika di tengah kelas, para lolis merasakan kehadiran sebuah enorm. Jadi, mereka meminta izin kepada guru untuk pergi mengalahkannya. Setibanya di sana, mereka bertemu lagi dengan protagonis dan kali ini dia menggunakan manekin untuk menangkap mereka dan menggelitik mereka di tempat-tempat terlarang. Ya, sepertinya pertarungan-pertarungan ini akan sangat kotor. Setelah dipaksa mundur dalam pertarungan sebelumnya karena Sayo berhasil melepaskan diri, kita melihat protagonis merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Meskipun, tidak sepenuhnya, karena pikiran-pikiran kotor terus datang ke dalam benaknya, sampai-sampai dia tidak bisa berkonsentrasi di sekolah. Karena itu,
Setelah kelas selesai, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah kuil untuk berdoa kepada Tuhan agar menghilangkan pikiran-pikiran berdosa dan membantu menjauhkan dirinya dari si kelelawar jahat. Namun, para dewa dalam anime ini tampaknya sangat licik karena sepertinya, bukannya membantunya, mereka malah ingin lebih merusaknya. Ketika dia hampir meninggalkan kuil, dia menemukan sebuah majalah dewasa, dan karena protagonis adalah orang yang kotor, dia tidak bisa menahan diri dan akhirnya membacanya untuk sementara waktu. Seperti yang diharapkan, ini mengganggu hormon-hormonnya dan dia pun berubah sendiri. Secara kebetulan, kuil tempat dia pergi adalah tempat tinggal Sayo. Jadi, merasakan kehadirannya, Sayo juga berubah dan pergi untuk mencari protagonis. Kali ini, protagonis tidak ingin melukai Sayo lagi, jadi dia menggunakan sihirnya untuk menutupi wajahnya dan berusaha melarikan diri. Namun, naluri kotornya kembali menguasainya, dan dia memanfaatkan situasi tersebut. Dan begitu, lagi-lagi terjadi adegan fan service antara kedua lolis ini. Yang lebih parah, Sayo hampir basah kali ini, dan bahkan tepat sebelum pergi, protagonis berkata bahwa dia berharap bisa bersenang-senang lagi saat mereka bertemu nanti. Sepertinya dia tidak terlalu menyukai situasi itu karena tepat pada saat itu dia menunjukkan kekuatan sejatinya, di mana dia berhasil membebaskan diri dan mengeluarkan beberapa lengan ajaib seperti Ralph si penghancur. Begitulah cara dia menjadi serius dan mulai melawan, dan di tengah itu, dia bertanya nama karakter utama, yang sebelum melarikan diri, memberitahunya bahwa namanya Biser. Nah, malam itu kita melihat karakter utama yang tampak sangat bersemangat, di mana tampaknya dia tidak hanya suka melakukan hal-hal jorok kepada gadis-gadis, tetapi juga menyiksa mereka. Dan ya, waifu ini gila. Bicara soal gila, kita melihat dari kejauhan waifu lain dengan wajah jahat yang ternyata sedang mengawasi dari tadi malam. Di adegan berikutnya, kelelawar itu menunggu ibunya pergi bekerja untuk membawa dirinya ke dimensi lain tempat dia menyembunyikan markasnya. Setibanya di sana, kita bertemu dengan waifu yang sebelumnya mengawasi karakter utama. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kiwi. Semuanya tampak normal sampai tiba-tiba waifu gila ini mencoba meledakkan karakter utama dengan granat. Ternyata, dia agak marah karena melihat perkelahian karakter utama melawan gadis pirang, dan setelah dia dipukuli, dia mulai tertawa seperti tidak ada apa-apa di tengah gang. Kemudian waifu itu berkata bahwa jika dia berada di tempat karakter utama, dia akan kembali untuk membalas dendam. Lalu dia mengeluarkan banyak senjata dan mulai menembak sambil bertanya apa niat karakter utama sebagai penjahat dalam organisasi itu. Karakter utama menjawab bahwa dia tidak punya masalah dengan gadis-gadis ajaib atau siapapun pada umumnya, yang penting baginya hanya menyiksa waifu yang cantik. Setelah itu, dia menunjukkan sisi kejamnya dengan menggunakan sihir untuk menangkap waifu itu dalam bola lampu dan mulai menyiksanya. Ya, dia menyetrumnya, dan waifu itu tampak kesal, yang semakin lama semakin kuat. Jadi, kendalikan reaksi kalian, ya. Setelah menyiksa waifu itu, karakter utama merasa tertarik, dan keesokan harinya saat dalam perjalanan ke sekolah, dia bertemu dengan waifu itu yang memberitahunya bahwa dia telah pindah sekolah untuk selalu bersama karakter utama. Setelah sekolah selesai, mereka duduk di taman, dan Kiwi menceritakan bagaimana dia menjadi penjahat. Ternyata suatu hari dia sedang mengunggah foto di media sosial, dan ketika melihat bahwa gadis-gadis ajaib lebih terkenal darinya, dia merasa cemburu. Jadi, agar orang lebih memperhatikannya, dia memutuskan untuk mengambil foto seksi, tetapi sebelum mengunggahnya, Felita muncul, melihat langsung ke dalam dirinya, dan bertanya apakah dia membenci para pahlawan. Dia menjawab ya, dan Felita mengajaknya bergabung dengan organisasi yang dia terima. Singkat cerita, setelah menceritakan semuanya, mereka secara tidak sengaja berubah menjadi penjahat. Orang-orang yang ada di dekat mereka langsung lari ketakutan, dan gadis-gadis ajaib datang untuk mengalahkan mereka. Namun, Hiragi malah mengalahkan Sayo, karena sejak perkelahian terakhir, dia sangat suka dengan itu hingga rela ditangkap agar bisa disiksa lagi. Sementara itu, melihat Kiwi dalam masalah dengan gadis pirang dan waifu kecil lainnya, karakter utama menggunakan sihir jahat yang memungkinkan dia membuat klon dari Sayo, yang akhirnya membantu mereka melarikan diri. Keesokan harinya, waifu kembali ke sekolah dan kita sadar bahwa karena terlalu sibuk bertarung dengan gadis-gadis ajaib, karakter utama mengabaikan pelajarannya, bahkan ibunya memarahinya karena nilai matematika yang turun. Dia juga mencoba berhenti kecanduan majalah dewasa yang ada di kamarnya. Memang, waifu ini benar-benar buruk.
Akhirnya dia memutuskan untuk belajar dan meninggalkan kebiasaan buruknya untuk sementara. Namun, suatu hari dalam perjalanan pulang, dia melihat Hanabi menarik perhatian dan menantangnya untuk bertarung. Meskipun dia tidak ingin berkelahi lagi, kelelawar itu memerasnya dengan ancaman akan menunjukkan majalah 18 miliknya kepada ibunya jika dia tidak melawan. Itu juga salah satu alasan kenapa nilai-nilainya turun, karena dia terlalu banyak menghabiskan waktu menonton hal-hal jorok. Tanpa bisa berbuat apa-apa, waifu itu berubah dan memberi Hanabi pelajaran. Namun, itu adalah yang diinginkan Hanabi, karena dia curiga waifu itu sebenarnya tidak ingin mengalahkan mereka, hanya ingin mengalahkan mereka dan pergi begitu saja. Setelah melucuti pakaian lawannya, waifu kembali ke rumah untuk belajar, tetapi dia tidak bisa fokus karena memikirkan kisah Hanabi, yang membuat hormon-hormonnya terganggu. Tiba-tiba, S1MCH Pronunciationel datang dan memberitahu bahwa Hanabi ingin balas dendam, jadi waifu pergi lagi dan menggunakan serangan yang sama untuk melucuti pakaian Hanabi. Kali ini, Hanabi mendahuluinya, karena waifu itu terbiasa bertarung dalam pakaian minim, namun hal yang tidak dia pikirkan adalah bahwa semua penggemarnya melihat dan memotretnya. Karena itu, waifu itu merasa malu dan merah padam seperti tomat, dan berusaha segera mengakhiri perkelahian, yang berakhir imbang dengan Hanabi pingsan di taman. Beruntung, teman-temannya menemukannya dan bertanya apa yang terjadi dan mengapa dia berpakaian seperti itu. Waifu itu menjelaskan, dan yang lebih buruk lagi, Sayo merasa cemburu karena dia ingin disiksa seperti itu. Keesokan harinya, kita melihat bahwa karakter utama yang beruntung, meskipun tidak belajar untuk ujian, berhasil lulus berkat bantuan Kiwi, yang ternyata sangat pintar di semua mata pelajaran. Di adegan berikutnya, kita melihat gadis-gadis ajaib sedang mengikuti sesi foto. Di sini kita bertemu dengan Bats, yang seperti Pokemon, mirip dengan Banalita, perbedaannya hanya warna dan sifatnya. Dia berkumpul dengan mereka untuk memperingatkan agar hati-hati agar tidak merusak citra mereka, karena dia mendengar bahwa gadis pirang sedang marah dan ingin mengeluarkan lengan raksasanya untuk mengalahkan karakter utama sekali dan untuk selamanya. Namun, itu akan merusak reputasi mereka di mata para penggemar mereka, yang menjadi satu-satunya perbedaan mereka dengan organisasi Dea. Keesokan harinya, saat waifu berada di kelas, dia menerima pesan dari Vena untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus berkumpul di markas organisasi. Sesampainya di sana, mereka diperkenalkan dengan waifu baru bernama Morino Kisu, yang akan menjadi rekan baru mereka. Sebagai pemula, dia meminta bantuan mereka untuk melatih kekuatannya, berjuang melawan gadis-gadis ajaib. Begitulah kedua gadis ini membuat rencana untuk menarik perhatian para pahlawan. Jadi mereka menggunakan boneka jahat yang membawa mereka ke sebuah gang menuju sebuah rumah kosong. Di sana, situasinya mulai memburuk karena boneka yang sama menjadi lebih besar dan menyerang mereka dengan banyak boneka jahat lainnya. Seperti yang tak cukup, serangan dari waifu tidak mempengaruhi mereka, jadi mereka tak punya pilihan lain selain lari dan bersembunyi. Di sini, situasinya mulai aneh karena Hanabi dan si pirang mulai berperilaku aneh dan berusaha membuatnya Fruity Fantastico Ayo. Ini karena kemampuan Chori. Ternyata dia bisa mencuci otak orang dan juga menangkap mereka di rumah boneka. Ya, orang itu sangat kuat, tetapi kekuatan itu memiliki batas karena membuatnya menghabiskan banyak energi. Jadi, setelah beberapa waktu, dia kehilangan transformasinya dan ketiga lolis berhasil membebaskan diri. Selain itu, kita melihat bahwa waifu tidak hanya memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam pikiran orang untuk berbuat jahat, tetapi juga untuk membantu teman-temannya. Kemudian kita melihat bahwa protagonis jatuh sakit dan dia masuk ke dalam pikirannya untuk menyembuhkannya. Tapi di sini situasinya menjadi sangat aneh karena sesi itu, Chori berubah menjadi seorang wanita tua yang menggoda dan mulai melakukan pemeriksaan medis yang sangat menggairahkan. Alih-alih memberinya pil untuk sakit kepala atau teh, dia malah mulai mengganggunya sampai-sampai memberi suntikan melalui bagian belakangnya. Setelah itu, waifu merasa seperti Baru dan Kiwi, saat mengetahui apa yang dia lakukan untuk menyembuhkannya, memintanya untuk menempatkannya bersama di rumah boneka, tapi karena kelakuannya yang gila, waifu malah menempatkannya di penjara untuk merenungkan pikiran kotornya. Di sisi lain, saat malam tiba, ibu Chori pulang dari kerja dan melihat ada yang berbeda, dia bertanya apakah dia sudah berhasil membuat teman-teman. Waifu menjawab iya.
Di adegan lain, kita melihat waifu ibu seperti biasa, tetapi kali ini protagonis menggunakan serangga yang memuntahkan asam untuk melelehkan pakaian mereka dan kemudian melarikan diri seperti biasa. Karena itu, si pirang marah dan mengatakan kepada Sayo bahwa dia tidak memberikan kontribusi apapun dalam pertempuran, karena sepertinya dia suka dipukuli. Namun, waifu tidak tinggal diam dan berkata bahwa dia juga tidak melakukan apa-apa yang penting, tapi tepat sebelum semuanya semakin buruk, Chanabi ikut campur dalam perdebatan dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh berkelahi satu sama lain. Namun, masalah tidak berhenti di sini, karena si pirang masih marah dengan apa yang terjadi dan setiap saat mencari kesempatan untuk berkelahi dengan Sayo dan Giwi di sekolah hanya untuk alasan sepele. Untungnya, Hanabi selalu ada untuk menenangkan mereka. Nah, lebih lanjut, setelah mereka keluar dari sekolah, kita mengetahui bahwa si gadis berambut merah muda tidak hanya baik kepada teman-temannya, tetapi juga kepada anak-anak, karena di waktu luangnya dia bermain dengan mereka di taman. Di sana, dia bertemu dengan Chori dan melihat bahwa dia menjauh dari yang lain dan berbeda dari yang lain, jadi dia mulai bermain dengannya dan mereka menjadi teman. Mereka menghabiskan seluruh sore bersama hingga Hanabi harus pergi, tetapi karena si kecil ingin terus bermain, dia berubah bentuk untuk menarik perhatiannya, sehingga waifu kembali dan mereka mulai saling memukul. Di sana, si kecil memanggil rumah bonekanya dan dengan bantuan boneka kucing, berhasil memasukinya. Di dalam, dia mulai bermain dengan Hanabi seperti seorang ibu, namun semuanya berjalan lancar hingga saat mengganti popoknya. Ternyata sebelum pertempuran dimulai, dia ingin pergi ke kamar mandi, tapi tidak sempat. Jadi, saat mereka sibuk dengan urusan itu, waifu mulai memikirkan teman-temannya dan berkat itu, dia bisa keluar dari ilusi dan kembali ke bentuk normalnya, tetapi dengan popok yang basah. Setelah itu, Loli kehilangan kekuatan magisnya dan mereka berhenti bermain, tapi setidaknya untuk hari itu. Sebelum pergi, dia menatap gadis merah muda seperti mainan barunya yang paling disukai. Sekarang, di adegan lain, kita melihat kenangan protagonis saat masih kecil dan sering menonton film tentang gadis-gadis ajaib, yang sejak saat itu menumbuhkan kekagumannya terhadap mereka. Tapi yang tidak dia duga adalah ketika dia tumbuh dewasa, dia harus bertarung melawan pahlawan favoritnya. Berbicara tentang bertarung, kita kembali ke masa kini dan melihat bahwa dia sedang bertarung dengan waifu. Di sana, muncul masalah antara ketiganya. Ternyata, belakangan ini, Sayo mengalami kinerja buruk dalam pertempuran dan tidak membantu. Ini karena obsesi berlebihan untuk dihina. Bahkan Hiragi menyadari bahwa dia membiarkan dirinya tertangkap tanpa perlawanan, dan itu tidak menyenangkannya. Saat menyadari bahwa dia merusak semuanya, Sayo pulang dengan sangat sedih. Di sana, Bats mengatakan bahwa yang terbaik adalah dia mengambil waktu untuk menenangkan pikirannya. Di saat itu, kita kembali ke masa lalu untuk melihat bagaimana dia menjadi gadis ajaib. Ternyata suatu hari, saat dia berada di gang, dia menemukan seorang anak yang diserang oleh monster, dan meskipun dia tidak memiliki kekuatan, dia merasa perlu untuk melindunginya. Namun, beruntunglah gadis merah muda datang untuk menyelamatkannya bersama Bats. Melihat bahwa dia memiliki tekad dan keberanian untuk melindungi seseorang tanpa kekuatan, si kecil menawarkan untuk menjadikannya gadis ajaib. Kembali ke masa kini, Bats pergi dan berkata agar dia merenung tentang hidupnya. Tapi alih-alih mengikuti saran si kecil, dia malah melakukan hal aneh saat mandi, dan akibatnya, dia merasa bersalah. Maka, dia pergi ke bioskop untuk menonton film pahlawan untuk memotivasi dirinya. Di sana, dia bertemu dengan protagonis, tetapi karena keduanya tidak dalam bentuk transformasi, mereka tidak saling mengenal. Mereka hanya menonton film dan menghabiskan waktu dengan santai. Saat malam tiba, kita melihat bahwa Sayo kembali ke rumah dengan penuh motivasi. Untuk menghilangkan rasa bersalah yang ada di dalam dirinya, dia memutuskan untuk berubah bentuk dan tanpa memberitahu tim lainnya, menantang protagonis untuk bertarung. Kemudian, ketika dia bertemu dengan waifu, dia menciptakan penghalang agar tidak ada yang bisa menemukannya dan tidak mengganggu mereka. Begitulah mereka mulai saling memukul dengan hebat. Kali ini, waifu bertekad untuk mengalahkan protagonis, namun serangannya tidak cukup kuat, dan saat yang tak terduga terjadi, Hiragi menipu dan menggunakan sihirnya untuk membuat salah satu boneka di taman tumbuh besar dan berhasil menangkapnya. Begitu dia terikat, waifu mulai menyiksanya dan saat dia merasa tidak tahan lagi, dia terus mengejeknya dan mengatakan bahwa itu belum cukup. Karena itu, Loli kehilangan akal sehatnya sepenuhnya,
mengubah kepribadiannya, dan memintanya untuk terus menyiksanya. Melihatnya seperti itu, protagonis marah karena pahlawan seharusnya adalah gadis baik yang berjuang untuk keadilan dan tidak bertindak seperti itu. Jadi sebelum pergi, dia berkata jika masih ada sedikit kehormatan dalam dirinya, dia harus memutuskan apa yang akan dia lakukan mulai saat itu dan seterusnya, hingga saya merasa sakit karena itu. Sekarang, dalam perubahan adegan, kita melihat bahwa di markas besar, Bena sedang memberitahu sekelompok waifu yang dia rekrut, tentang 3 penjahat baru yang tampaknya adalah loli-loli yang merupakan bagian dari anggota pertama organisasi dan kembali setelah perburuan gadis-gadis sihir. Ya, benar, seperti yang kalian dengar, ini akan menjadi seru, teman-teman. Keesokan harinya, Bena pergi mencari Hiragi dan teman-temannya untuk memperkenalkan mereka kepada para pendiri organisasi, termasuk Musik Gila, Leverbloom, Star Gigant, dan Lord Enorme. Pada saat yang sama, dia memberitahu mereka apa yang telah mereka lakukan, dan sang protagonis melihat banyak gadis sihir yang mereka tangkap dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan loli-loli ini. Disitulah pemimpin kelompok memberitahu mereka bahwa dia telah melihat pertempuran mereka dan mengatakan mereka bodoh karena menyiksa gadis-gadis sihir, alih-alih mengirim mereka ke San Pedro. Meskipun begitu, semua itu juga salah Bena karena tidak mengajarkan tujuan sebenarnya dari organisasi ini, yang adalah untuk menguasai dunia. Karena mereka tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik, dia memecat mereka dan mengatakan bahwa mulai saat itu, dia akan menjadi pemimpin baru dari Enormita. Pada saat yang sama, dia memberi mereka kesempatan untuk bergabung dengan Enormita yang baru, tetapi kali ini tanpa permainan, tidak ada penyiksaan atau penghinaan terhadap gadis-gadis sihir. Untuk itu, mereka harus dilatih. Namun, disinilah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Karena protagonis dengan kata-kata singkat memberitahu bahwa dia tidak peduli untuk bergabung dengan organisasi mereka, dan berkat ini, teman-temannya juga menolak tawaran tersebut. Jadi, si bos kecil marah dan menyuruh gadis itu untuk berdoa beberapa doa agar tahu siapa yang memerintah. Nah, si Nalgotica, hanya dengan jatuh ke tanah, membuatnya menjadi lemah, dan ketika melihat bahwa dia sangat marah, mereka tidak punya pilihan selain membela diri. Saat itu, Chori menggunakan rumah bonekanya dan menangkapnya di dalamnya, sementara Kiwi dan protagonis menyerangnya dengan sihir mereka, tapi itu tidak membuatnya kesakitan, bahkan efek dari rumah Chori tidak memengaruhinya. Disitulah dia menggunakan 2 doa besar untuk menangkap waifu-waifu itu, dan mulai membuat tubuhnya tumbuh besar hingga menjadi raksasa dan menghancurkan rumah tersebut. Terpojok, Hiragi memberitahu Kiwi untuk menggunakan granatnya untuk membuat layar asap agar mereka bisa melarikan diri. Namun, di tengah kekacauan itu, semuanya berjalan salah karena saat ledakan, dia harus melindungi Kiwi dan terluka parah. Tapi karena dia seorang yang gila, meskipun dalam situasi itu, dia mulai tertawa dan memberitahu teman-temannya bahwa semuanya tidak akan berhenti di sini. Setelah itu, beberapa hari berlalu, dan kita melihat bahwa protagonis sudah sembuh dari lukanya dan bisa bertarung lagi. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Semua yang terjadi adalah karena kesalahan Bena, bahkan dia tahu bahwa dia akan dikhianati karena tepat sebelum pergi ke markas, Bena menyuruh mereka untuk menyamar agar identitas mereka yang sebenarnya tidak terungkap. Dan ya, teman-teman, si kurcaci ingin agar Hiragi menghabisi semua pendiri, tapi itu tidak begitu penting baginya karena dia sangat marah dengan waifu-waifu lainnya dan ingin menyakiti teman-temannya yang sihir. Jadi, sejak saat itu, dia mendeklarasikan perang. Di sisi lain, pada hari yang sama, kita melihat Kiwi dan Chori bertemu dengan si gila dari musik, dan meskipun Chori tidak ingin bertarung, gadis bodoh itu berubah dan langsung berusaha menghancurkannya tanpa berpikir 2 kali. Disinilah kita mengetahui sesuatu yang penting, yaitu kekuatan gadis-gadis sihir diukur dengan bintang yang mereka miliki yang ditato. Misalnya, protagonis memiliki 2 bintang, Chori memiliki 3, dan Malang Kiwi tidak memiliki 1 pun. Bahkan si gila musik dan para pendiri lainnya memiliki 3 bintang atau lebih, jadi kalian bisa bayangkan betapa beratnya pukulan yang akan diterima Kiwi. Untungnya, di tengah keributan itu, Chori turun tangan dan berhasil menyelamatkannya. Jadi, waifu itu meminta maaf dan berkata bahwa mulai sekarang dia akan lebih berpikir sebelum bertindak. Di perubahan adegan berikutnya, kita melihat bahwa bos kecil, ketika mendengar bahwa idol gagal dalam misinya, menyuruhnya untuk tinggal tanpa pakaian dan memberinya hukuman. Tampaknya hal ini tidak disukai oleh gadis-gadis lainnya, tetapi mereka tetap tidak mengatakan apa-apa.
Pada saat yang sama, kita melihat bahwa si kelelawar sedang mengamati semuanya dalam HD berkat kekuatannya, jadi kemungkinan besar dia akan mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Di sisi lain, kita melihat bahwa gadis-gadis sihir berkumpul untuk berlatih dan menjadi lebih kuat karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan para Hazelnut. Di tengah latihan mereka, Bats menginterupsi untuk menunjukkan foto yang dia ambil saat Kiwi bertarung melawan si gila musik. Disitulah si gadis berambut merah muda mengusulkan untuk kembali ke kota untuk bertarung, tetapi si gadis pirang mengatakan bahwa lebih baik membiarkan mereka saling mengalahkan, karena mereka belum menyelesaikan pelatihan mereka dan tidak memiliki peluang. Sekarang, berbicara tentang pertarungan antara Kiwi dan Idol, kita melihat si berjubah menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh bos kecil, lalu mereka kembali untuk mencari balas dendam. Di sana, waifu itu mengadakan konser, dan Kiwi datang meledakkan panggung dengan granat. Berkat itu, semua waifu lainnya lari terbirit-birit dan ya, jika mereka bertanya, untungnya dia melakukannya karena waifunya bernyanyi sangat buruk, tapi baiklah, kembali ke masalah ini, kali ini mereka tidak sendirian. Idola itu bersama temannya yang bertudung dan Kiwi bersama si protagonis dan Chori, jadi mereka mulai ronde kedua. Sementara protagonis sedang berakting, kita melihat Kiwi memasuki mode pertempuran dan berusaha menyerang dengan gunting. Ini karena kemampuan si bertudung, yang bisa masuk ke dalam bayangan orang dan mengendalikan mereka dari sana. Melihat mereka tidak bisa bertahan, Loli melancarkan serangan dengan suaranya dan melukai mereka dengan parah. Namun, setelah mengungkapkan kemampuan mereka, Hiragi mendapatkan ide. Ketika si bertudung kembali mengendalikan tubuh Kiwi, mereka memasang jebakan dengan boneka-boneka Chori dan membuatnya buta sejenak, yang memungkinkan mereka menangkapnya dan memperoleh keuntungan dalam pertarungan. Karena protagonis sangat licik, dia mulai memanfaatkan situasi ini. Dia menyuruh idola untuk melepas pakaiannya, atau dia akan mengirim temannya ke San Pedro, sekaligus memerintahkannya untuk naik ke panggung dan bernyanyi seperti dia dilahirkan. Yang paling gila adalah, setelah merasa malu untuk pertama kalinya, dia bernyanyi dengan baik. Setelah itu, para gadis mencopot benda-benda magis yang memungkinkan mereka berubah, sehingga mereka mengetahui identitas asli mereka. Ternyata idola itu adalah Mamata, dan si bertudung adalah Nimo. Tapi masalahnya belum selesai, karena tiba-tiba waifu mereka mulai bertengkar dan mengatakan kepada protagonis bahwa mereka ingin menjadi sekutunya. Tunggu, apa? Keesokan harinya, protagonis bertemu dengan idola dan Nimo karena mereka masih belum yakin bekerja sama dengan mereka. Mereka perlu memahami mengapa mereka ingin mengkhianati bos mereka. Idola itu mengatakan bahwa dia tidak pernah menyukainya, dan bahwa mereka bertiga adalah orang pertama yang menikmati lagu-lagunya. Jadi dia tidak bisa membiarkan mereka dikirim ke San Pedro, dan tim mereka tidak cukup kuat untuk melawan kelompok itu, karena biarawati itu memiliki 3 bintang dan bosnya 4. Sebelum menerima mereka, protagonis bertanya apakah mereka pernah mengirim seorang gadis ajaib ke Tuhan, dan mereka menjawab bukan hanya satu, tetapi banyak. Untuk membalas dendam dan menyambut mereka ke tim, protagonis memberikan bintang-bintang mereka agar mereka bisa berubah, dan mengurung mereka di rumah Chori untuk memperkuat persahabatan mereka. Ya, kalian tahu maksud saya dengan ini. Di sisi lain, bos mereka mengetahui pengkhianatan para lolis, tetapi dia tidak peduli. Dia juga memerintahkan biarawati itu untuk bersiap-siap mulai menaklukkan dunia. Dia pun melaksanakan rencananya dan mengirimkan banyak monster lengket untuk mengacaukan kota. Sementara invasi sedang dimulai, para gadis ajaib masih terus berlatih dan bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kembali ke Sal CEO, protagonis berubah dengan waifunya dan mereka mulai bertarung melawan monster-monster itu untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi masalah kecilnya adalah monster-monster itu tidak bisa dikalahkan karena mereka diciptakan oleh bos mereka, dan satu-satunya cara untuk menghentikan regenerasi mereka adalah dengan mengalahkan bosnya. Dan seolah-olah masalah mereka belum cukup, tiba-tiba biarawati itu datang bergabung dalam pertempuran. Karena itu, Kiwi berkata kepada protagonis agar dia membiarkan dia melawan biarawati sementara dia menangani bos dan teman-temannya yang seperti minion, atau apapun itu. Di sini kita menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata Kiwi seharusnya tidak memiliki bintang apapun, tapi dia berbohong, sebenarnya dia memiliki 3 bintang. Ya, seperti yang kalian dengar. Di tengah pertarungan melawan biarawati, dia lelah karena semua orang mengolok-oloknya sebagai yang terlemah di antara mereka semua. Jadi, ketika dia melihat mereka cukup jauh dari orang lain,
dia menunjukkan kekuatan sejatinya dan mengaktifkan mode macan tutul. Dengan cara yang sangat epik, dalam satu pukulan dia membuat biarawati mendengarnya dengan suara teredam dan mulai mengubah jalannya pertempuran. Namun, di tengah pertarungan, biarawati bertanya mengapa dia menyembunyikan kekuatan luar biasa itu, dan disinilah kita mengetahui bahwa dia tidak tahu cara mengendalikannya. Dia mulai kehabisan kekuatan magisnya, dan biarawati menganggap pertempuran sudah dimenangkan. Namun, waifu meskipun lelah, masih memiliki sesuatu yang bisa diperjuangkan, yaitu untuk menghabiskan malam penuh cinta dengan protagonis kita. Karena ini, dia kembali serius, memberikan pukulan-pukulan hebat, dan akhirnya menang dalam pertempuran. Tapi cerita tidak berhenti di sini, karena ketika biarawati terjebak, dia meminta maaf dan mengakui kekalahannya. Namun, protagonis berkata bahwa dia tidak seperti protagonis. Dia memerintahkan biarawati untuk berdoa 3 kali doa Bapa Kami dan meminta maaf dengan tulus, atau dia akan mengirimnya kepada penciptanya. Tapi tenang saja, itu hanya candaan karena dia sudah tidak memiliki kekuatan magis lagi dan hanya melakukannya untuk membuat si gadis gotik kesal, yang membuat Kiwi mengalahkan Dotal besar sendirian. Di sisi lain, kita melihat bahwa si kurcaci, idola, dan Nemo juga kehabisan kekuatan magis dan tidak bisa melanjutkan pertarungan, bahkan kehilangan kemampuan untuk berubah. Namun, tepat sebelum mereka dihajar habis-habisan, gadis-gadis ajaib datang menyelamatkan mereka. Di sini kita melihat adegan epik lainnya karena mereka berpikir para pahlawan tidak akan bisa mengalahkan minion-minion itu, tapi mereka sangat terkejut saat hanya satu orang yang mengalahkan mereka dalam sekejap mata, dan itu tidak lain adalah, ya, kalian dengar benar, di episode ini, waifu yang paling lemah tiba-tiba berubah menjadi Super Saiyan. Baiklah, tidak, itu hanya candaan. Di sisi lain, kita melihat bahwa protagonis sudah sampai di dimensi lain untuk bertarung dengan bos. Awalnya dia kesulitan karena dia dipukul habis-habisan, tapi beruntung mereka menemukan motivasi mereka, dan berkat kekuatan dari alur cerita, mereka memperoleh transformasi baru. Dari 2 bintang, mereka mendapatkan banyak bintang, dan jika kalian bertanya apa motivasi mereka, itu adalah membayangkan bos sebagai anak kecil untuk menggodanya. Kalian tahu, itu yang dia suka. Dengan begitu, hanya dengan menyentuh bos, dia mulai mengikuti perintah protagonis dan menangkap waifu. Tapi cerita belum selesai, karena saat itu teman-temannya datang dan menyaksikan semuanya. Ya, protagonis meletakkan bos di pangkuannya dan mulai memukulnya karena bersikap buruk. Setelah menghinanya habis-habisan, waifu berhasil melarikan diri melalui lorong gelap, sementara para gadis lain sedang merayakan. Namun, tiba-tiba Ban muncul dan mengatakan bahwa waifu mendapat apa yang pantas dia terima karena mengkhianatinya. Dia juga memberitahunya bahwa kekuatannya tidak sama dengan gadis-gadis lainnya, karena mereka berkembang secara alami, sedangkan dia curang untuk meningkatkan kekuatannya. Mendengar itu, waifu marah dan berusaha mengalahkannya, tetapi tepat saat itu biarawati muncul dan menangkapnya. Di sini kita tahu bahwa semua yang terjadi sebenarnya adalah rencana dari Vena, yang menggunakan Lord Enorme untuk mengembangkan kekuatan para waifu lainnya. Selain itu, biarawati tidak pernah menjadi pengkhianat karena dia sudah membantu mereka dari bayangan dan baiklah, si kecil ini lebih jahat dari yang kelihatan, di mana, omong-omong, kita tidak tahu apa yang dia lakukan ke si bos, tapi pasti kita akan mengetahuinya nanti. Setelah momen ini yang pasti bikin kaget, kita lihat Vena kembali berperilaku normal karena tepat saat itu para gadis datang dan untuk berterima kasih atas bantuan mereka, dia mengatakan akan mengabulkan permintaan mereka dan juga mengangkat Hiragi sebagai pemimpin baru. Sekarang, dalam perubahan adegan, kita lihat bahwa kota jadi kacau karena pertarungan yang mereka hadapi. Jadi, para gadis sihir, karena merasa bersalah tidak datang tepat waktu dan juga ingin mendapatkan lebih banyak pengikut di Instagram, mereka pun harus membantu perbaikan. Sementara itu, di markas rahasia Normitas, kita lihat si bodoh memberi peringkat keren kepada waifu dari dewannya, dan soal dia, ya, dia basikali tidak punya niat untuk bekerja, dia sangat kecewa karena tidak ada lagi kesenangan, apalagi saat terakhir kali bertarung melawan gadis-gadis sihir, Sayu terlihat seperti orang gila. Jadi, dia pikir semuanya sudah berakhir untuknya. Namun, sang idol mengatakan bahwa dia melihat Sayu berbeda saat bertarung melawan minion. Jadi setelah mendengarnya, sang protagonis kembali punya harapan dan memutuskan untuk memeriksanya sendiri, tapi kali ini tanpa berubah bentuk. Begitu dia tiba di kota,
dia mulai membantu memperbaiki kerusakan yang terjadi, dan pada saat yang sama, dia bertemu dengan Sayu. Di sini kita lihat protagonis hampir pingsan karena dia selalu bermimpi untuk bertemu gadis sihir favoritnya, atau setidaknya sebagai penggemar, karena dia mengenal mereka lebih baik dari siapapun. Nah, berbicara tentang mengenal lebih baik, setelah membantu perbaikan kota dan berbicara cukup lama, Sayu berterima kasih dan Hiragi, untuk membalas usahanya, meminta izin untuk memberinya pijatan. Jadi, waifu pun setuju, dan di sini kita lihat dia memberikan pijatan yang sangat lengkap, yang berkat ini, protagonis mendapatkan kembali semangatnya dan berkumpul dengan waifu lainnya di markas untuk memberitahukan tujuan baru para penjahat, yaitu terus mengganggu gadis-gadis sihir dan kemudian terlibat dalam pertarungan lagi. Jadi, dalam kata lain, dia melanjutkan apa yang selalu dia lakukan, hanya saja kali ini dengan lebih banyak lol dan sensual. Dalam perubahan adegan, kita lihat bahwa Vena memiliki rencana baru untuk mengubah hidupnya, jadi dia memutuskan untuk memberi para gadis liburan. Dan salah satu hal terbaik dari liburan adalah pergi ke pantai, jadi itulah yang dilakukan semua waifu. Oh ya, ini adalah episode pantai yang tidak boleh dilewatkan, dan satu-satunya hal menarik selain banyaknya fanservice adalah saat gadis-gadis sihir bertemu dengan grup protagonis, tetapi karena mereka tidak berubah bentuk, mereka tidak saling mengenali dan menghabiskan waktu bersama dengan senang. Namun, hal menjadi menarik ketika Kiwi pergi membeli makanan bersama protagonis dan sepasang orang mabuk menyelinap ke sana. Karena itu, Kiwi sangat marah sehingga dia berubah bentuk dan mulai mencari masalah. Tetapi begitu melakukannya, gadis-gadis sihir menyadari kehadirannya dan segera pergi untuk melihat apa yang terjadi. Jadi, tanpa bisa berbuat lebih banyak, mereka semua harus berubah bentuk dan mulai pertarungan super epik di pantai, di mana kali ini kita melihat transformasi Sayu, yang disebut sebagai perawan salju. Dan ya, nama itu sangat keren dan kekuatannya juga luar biasa. Meskipun protagonis menggunakan transformasi yang dia pakai untuk mengalahkan bos, dia tidak bisa mengalahkannya. Setelah gadis-gadis sihir menang, mereka melanjutkan berbagi waktu dengan grup protagonis. Dan di sini saya bertanya-tanya apakah Loli ini punya masalah penglihatan atau semacamnya, karena tidak mungkin mereka tidak mengenali mereka tanpa transformasi. Itu jelas banget. Namun, setelah liburan selesai, gadis-gadis kembali ke kota untuk melanjutkan hidup normal mereka. Dan ketika saya bilang normal, itu berarti rutinitas yang sama untuk bertarung melawan Normitas, hanya saja kali ini mereka harus hati-hati dengan si kotor Nuafrota.